Saya tahu, ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi saya mohon, dengarkan saya baik-baik. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke bawah. Saya harap tidak ada yang mengalami apa yang saya alami. Tapi kalau kamu sudah mulai merasakannya, mungkin sudah terlambat. Semuanya bermula sekitar seminggu lalu. Saya tinggal di sebuah kamar loteng, lantai paling atas dari rumah tua milik keluarga saya. Sudah bertahun-tahun kosong. Saya pikir, renovasi kecil dan suasana tenang akan membantu saya fokus menulis. Saya salah besar. Hari pertama berjalan normal. Saya bersih-bersih, mengecat ulang dinding, lalu menata perabot seadanya. Tapi malam itu, saya mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, dari bawah lantai kayu, tempat saya berdiri. Saya berhenti, mendengarkan. Tok, tok, tok. Suara itu datang lagi. Saya berjongkok, menyentuh lantainya. Diam, tapi terasa bergetar, seperti ada yang mengetuk balik. Saya coba tenang, menertawakan diri. Mungkin hanya suara rumah tua yang memuai karena suhu malam. Malam berikutnya, saya mendengar suara itu lagi. Tapi kali ini, lebih cepat. Tok, 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 tok. Saya melompat dari tempat duduk. Lantai itu berdenyut, seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Saya ambil senter, menyinari lantai, mencari celah, dan saya menemukan satu retakan kecil di papan kayu dekat tempat tidur. Saya menunduk, mengintip, dan saya melihat sesuatu. Mata, sepasang mata putih, besar, menatap langsung ke saya. Tak berkedip, tak bergerak. Milik siapa? Saya terjatuh ke belakang. Jantung saya berdetak tak karuan. Saya bangun, nyalakan semua lampu, dan coba meyakinkan diri. Mungkin itu hanya pantulan cahaya. Mungkin saya lelah, terlalu paranoid. Tapi malam-malam setelahnya semakin aneh. Setiap malam, jam 1 tepat, suara itu kembali. Tok, tok, tok. Tapi kali ini disertai suara lain. Jangan lihat ke bawah. Pelan, lembut, seperti bisikan dari balik telinga. Saya mulai kehilangan tidur. Setiap malam saya mencoba mengabaikannya, tapi suara itu selalu datang. Dan setiap saya menolak melihat ke bawah, bisikannya semakin dekat. Kadang terdengar dari balik bantal, kadang dari balik dinding. Pada malam keempat, saya pingsan karena kelelahan, dan saya bermimpi. Dalam mimpi itu, saya terbangun, tapi tubuh saya tak bisa bergerak. Saya merasa seperti ditindih. Dan dari bawah tempat tidur, ada tangan-tangan pucat yang mulai merayap ke atas, menarik spray, meraih kaki saya. Saya terbangun sambil berteriak. Seluruh tubuh basah oleh keringat, tapi suara ketukannya masih terdengar. Saya mulai mencari tahu. Saya tanya pemilik rumah sebelumnya. Mereka bilang, dulu rumah ini pernah dipakai sebagai tempat perawatan pasien jiwa. Beberapa pasien tinggal di kamar atas, dan konon salah satu dari mereka menghilang. Ditemukan beberapa hari kemudian. Mayatnya membusuk di bawah lantai kamar yang sekarang saya tinggali. Tak pernah diketahui bagaimana dia bisa masuk ke sana. Tapi menurut laporan, ia bunuh diri karena terus mendengar bisikan dari dalam tanah. Saya mulai meragukan kewarasan saya sendiri. Tapi semuanya memuncak malam ketujuh. Saya sedang tertidur setengah sadar.
ketika saya merasakan sesuatu di atas tempat tidur. Bukan suara berat, seperti seseorang duduk perlahan di kasur saya. Saya tak bisa bergerak, saya tak bisa bernapas. Saya merasakan nafas panas di leher saya. Dan kemudian, akhirnya, kamu berhenti melihat. Saya memaksa tubuh saya bangkit, menendang kosong ke udara. Tapi tidak ada siapa-siapa. Saya menyalakan lampu. Tidak ada jejak, tidak ada bekas. Hanya satu hal yang berubah. Cermin saya, refleksi saya, tidak menatap saya. Refleksi saya melihat ke bawah. Dan di sana, dalam pantulan cermin itu, saya melihat lubang menganga di lantai. Dan di dalamnya, wajah itu, wajah yang sama. Tanpa mata, tanpa mulut, tapi penuh dendam. Dan dia sedang tersenyum. Sejak malam itu, saya tak lagi tidur di kamar itu. Saya pindah. Saya bahkan memaku papan lantainya. Tapi kadang, saat semua senyap, saya masih mendengar suara itu. Jangan lihat ke bawah, dan saya tahu lubang itu belum tertutup sepenuhnya.